Halo anak-anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Wahana Edukasi. Anak-anak, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Kalau keluar rumah, tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik sampai benar-benar bersih. Dan selalu menggunakan masker. Oke deh, anak-anak soleh dan soleha, di video kali ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Tema 3, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mampu mengidentifikasi benda-benda yang mati dan benda-benda yang hidup. 2. Mampu menyebutkan bahan dasar pembuat benda. Sebelum belajar, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Ngomong-ngomong tentang benda, kalian tahu tidak sih apa ya benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa diukur dengan cara ditimbang. Benda terbagi menjadi 2. Ada benda yang hidup dan ada juga benda yang mati. Benda hidup adalah organisme yang hidup dan tumbuh serta dapat berkembang biak. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, atau bisa juga kita sebut dengan makhluk hidup. Sedangkan benda mati merupakan benda yang tidak hidup dan tidak bisa bergerak. Benda mati tidak perlu perawatan. Benda mati bisa dibedakan menjadi 3, yaitu dalam wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan yang bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Benda-benda yang berada di sekitar kita dibuat dari bahan yang disesuaikan dengan kegunaannya. Sifat-sifat benda yang biasanya dipertimbangkan antara lain kekuatan menahan beban, daya serap terhadap air, daya serap terhadap panas dan listrik, kelenturan, berat dan ringan, mudah dan susahnya proses pembuatan, sampai keawetannya. Berbagai jenis bahan yang biasanya digunakan untuk membuat benda antara lain plastik, kayu, logam, karet, kaca, dan kertas. 1. Benda dari bahan plastik. Plastik banyak digunakan sebagai bahan pembuat benda-benda yang kita gunakan sehari-hari, antara lain jas hujan, kemasan air mineral, dan ember. Plastik memiliki kelebihan tidak tembus air atau kedap air. Namun, penggunaan plastik yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran atau polusi lingkungan. Mengapa demikian?
karena bahan ini sulit untuk membusuk atau diurai. Di negara-negara maju, penggunaan plastik diminimalisir untuk mengurangi pencemaran. 2. Benda bahan logam. Logam merupakan bahan yang kuat dan kokoh. Logam bersifat penghantar listrik dan tidak tembus cahaya meskipun memiliki permukaan yang mengkilap. Umumnya, logam dapat dibentuk dengan mudah bila dipanaskan. Jenis logam yang banyak digunakan adalah aluminium, besi, dan baja. Aluminium banyak dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan seperti atap, pintu, dan jendela, serta untuk membuat perabotan rumah tangga. Logam aluminium mudah dibentuk dan tahan karat. Selain itu, logam ini dapat didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. 3. Benda bahan karet. Karet ada dua jenis, yaitu alam dan buatan. Karet alam berasal dari getah pohon karet yang disadap, sedangkan karet buatan terbuat dari unsur-unsur kimia. Bahan ini kemudian diolah menjadi berbagai jenis keperluan manusia. Keuntungan bahan karet antara lain bersifat lentur atau elastis, tidak menyerap air, serta tidak mudah robek dan patah. Karet menjadi bahan baku utama pembuatan ban seperti ban mobil, sepeda motor, dan sepeda. Karet cenderung tidak tahan panas atau mudah meleleh, serta tidak mudah membusuk sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. 4. Benda bahan kertas. Kertas berbentuk lembaran yang terbuat dari serat kayu atau serat bambu. Kegunaan kertas antara lain untuk menulis, menggambar, dan sebagai pembungkus makanan. Kertas juga dapat kita gunakan sebagai media untuk membuat koran, majalah, dan buku tulis. Kertas sangat praktis karena dapat dibuang setelah digunakan. Selain itu, kertas yang tipis dapat menyerap cairan sehingga digunakan untuk membuat tisu. Kertas termasuk bahan yang mudah didaur ulang. Kertas daur ulang merupakan kertas yang terbuat dari kertas bekas. Kertas memiliki kelemahan, yaitu mudah terbakar, mudah robek, dan tidak tahan air. 5. Benda bahan kaca. Bahan kaca tembus pandang, dapat dilalui cahaya. Artinya, kita dapat melihat keadaan di balik kaca tersebut. Kaca dapat digunakan sebagai bahan jendela dan spion kendaraan. Selain itu, kaca digunakan sebagai bahan pembuat lensa kacamata. Kaca jenis ini dapat membantu penglihatan saudara-saudara kita yang matanya terganggu atau mengalami gangguan. 6. Benda bahan kayu. Kayu memiliki kekerasan tertentu. Sifatnya yang keras membuat kayu menjadi bahan penahan beban. Kayu biasanya digunakan sebagai penyangga ketika membangun rumah. Kayu juga dibuat untuk benda-benda keperluan rumah tangga seperti tempat tidur, pintu, meja, kursi, dan lemari. Agar tahan lama, kayu dilapisi oleh zat pelapis kayu seperti pernis dan cat. Oke deh, cukup segini dulu ya materi kita kali ini. Kesimpulannya adalah 1. Benda di sekitar kita terdiri dari benda mati dan benda hidup. 2. Bahan dasar pembuat benda diantaranya adalah plastik, kayu, kaca, kertas, logam, dan karet. Semoga video ini bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.